Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, murid-murid. Bertemu lagi dengan Bapak ya. Hari ini Bapak mau mengajarkan tentang bab selanjutnya yaitu bab spektrofotometri, terutama spektrofotometri UV vis atau uh, ultraviolet dan visible. Itu kepanjangannya ya. Maksudnya apa sih Pak? Maksudnya adalah spektrofotometri ini bekerja atau menganalisa senyawa atau materi pada panjang gelombang ultraviolet dan juga visible atau cahaya tampak seperti itu. Sebenarnya spektrofotometri itu ada banyak, ada spektrofotometri UV vis, lalu ada IR, inframerah, dan juga NMR seperti itu. Lalu selanjutnya pengertian dari spektrofotometri. Spektrofotometri ini yaitu metode dalam kimia analis yang digunakan untuk menentukan komposisi suatu sampel baik secara kuantitatif ataupun kualitatif yang didasarkan pada interaksi antara materi dengan cahaya. Materi di sini yang dimaksudkan adalah berupa molekul-molekul suatu uh, atom ataupun juga partikel yang ada di dalam suatu atom tersebut. Misalkan kalian mengukur konsentrasi dari suatu tembaga, maka yang diukur adalah partikel-partikel yang ada di dalamnya sehingga kita bisa menentukan seberapa besar konsentrasi tersebut. Bagaimana caranya akan Bapak jelaskan nanti. Kita lanjut dulu. Cahaya pada spektrofotometri ini tergantung dari alatnya. Kalau spektrofotometernya itu UV vis, maka cahaya yang diukur berupa cahaya tampak atau visible dan juga cahaya ultraviolet seperti itu. Kalau cahaya inframerah berarti yang kita gunakan spektrofotometri IR ya, inframerah. Lanjut. Lalu bagaimana si spektrofotometer ini bisa mengukur konsentrasi suatu molekul atau senyawa? Itu bagaimana cara kerjanya? Kita lanjut di penggunaannya. Penggunaannya mana? Ini. Jadi di dalam spektrofotometer ini ada detektor yang akan membaca cahaya partikel-partikel yang ada di sel sampel berdasarkan rambatan cahaya yang di apa namanya dipancarkan oleh sumber cahaya. Jadi contohnya di sini sumber cahayanya berupa eh, lampu ya, lampu yang ada di spektrofotometer. Pertama diteruskan melalui pintu masuknya. Ya, nanti ada beberapa slot untuk mengisi sel sampel sesuai dengan arah masuk cahayanya seperti itu. Jadi si sampel ini diletakkan tegak lurus ya, tegak lurus, tegak lurus, searah dari arah datangnya cahaya. Jadi sel sampel ini kita taruh di sebuah kubus atau eh, sebuah tempat yang namanya kuvet. Di sini ada dua sisi, sisi gelap dan sisi terang. Nanti cahaya akan diteruskan ke kuvet ini melalui sisi terangnya dari sumber cahaya ya. Jadi si cahaya ini masuk melalui pintu masuk, lalu didispersi atau disebarkan. Setelah itu diteruskan ke sel sampel. Nanti di sel sampel ini cahaya akan terbagi lagi. Ada yang diteruskan, ada yang dipantulkan, ada yang diserap. Jadi setelah cahayanya ini
terkena sel sampel itu berupa partikel-partikel penyusun molekulnya, penyusun senyawa, nanti akan menyerap cahaya yang masuk, cahaya yang datang, lalu sebagian akan diteruskan ke detektor. Nah, pada detektor ini akan membaca berapa jumlah partikel atau molekul yang ada di dalam sel sampel ini, sehingga bisa ditentukan konsentrasinya berdasarkan jumlah partikel tersebut. Gitu. Yang terbaca apa? Yang terbaca dari detektor ini adalah absorbansinya atau daya serapan ya, yang terjadi eh, pada penerusan cahaya dari sumber cahaya menuju sel sampel. Nanti sel sampel ini akan menyerap cahaya dan kemudian akan diteruskan ke detektor. Nanti daya serapnya ini akan dibaca detektor sehingga absorbansinya atau daya serapnya ini bisa menentukan berapa jumlah partikel yang ada di sel sampel sehingga bisa ditentukan konsentrasinya. Seperti itu. Ya, prinsip kerjanya itu sinar dari sumber terradiasi diteruskan menuju monokromator. Cahaya dari monokromator diarahkan terpisah melalui sampel dengan sebuah cermin berotasi. Detektor menerima cahaya dari sampel secara bergantian secara berulang-ulang. Sinyal listrik dari detektor diproses, diubah ke digital, dan dilihat hasilnya. Selanjutnya perhitungan dilakukan dengan komputer yang sudah terprogram. Ini terlalu ribet ya mungkin bahasanya. Jadi istilahnya seperti yang Bapak sebutkan tadi, cahaya datang dari sumber cahaya, diteruskan ke sel sampel, nanti sel sampel akan menyerap, dan kemudian diteruskan lagi ke detektor. Seperti itu. Jadi jumlah absorbansi atau besaran absorbansi itu tergantung berapa besar atau seberapa banyak partikel yang ada di sel sampel, seberapa besar dia menyerapnya, kemudian akan terbaca di detektor, dan itu sebagai sumber acuan untuk mencari konsentrasinya, seperti itu. Oke, selanjutnya pada spektrofotometer UV-Vis itu bekerja pada panjang gelombang cahaya tampak dan sinar ultraviolet. Panjang gelombangnya seperti ini, atau pada umumnya cahaya tampak itu besarannya adalah 190 nanometer hingga 380. Sedangkan ultraviolet ini 380 hingga 750 ya. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau untuk lebih jelasnya silahkan kalian cari sendiri nanti. Itu cara penggunaan spektrofotometer. Oke, seperti itu. Nanti mungkin akan Bapak terangkan bagaimana cara menggunakannya, terutama spektrofotometer yang ada di lab, karena itu sudah lumayan canggih ya. Oke, di sini ada komponen utama dari spektrofotometer. Pertama, sumber sinar polikromatis. Sebagai sumber sinar polikromatis dengan berbagai macam rentang panjang gelombang untuk spektrofotometer. Pertama, sumber sinarnya ada sinar ultraviolet, terus visible, UV-Vis, yaitu ya kalau ada spektrofotometer yang hanya pada sinar ultraviolet dan juga hanya sinar visible. Nah, kalau UV-Vis berarti itu dari ultraviolet hingga visible. Kalau inframerah berarti di inframerah aja. Lalu monokromator berfungsi mengubah cahaya yang berasal dari sumber sinar polikromatis di cahaya monokromatis, terdiri dari celah optik. Celah optik itu yang mengarahkan si cahaya ini menuju sel sampel. Lalu ada filter berfungsi menyerap warna komplementer sehingga cahaya yang diteruskan merupakan cahaya berwarna yang sesuai dengan panjang gelombang yang dipilih. Oh iya, kalau spektrofotometer ini berfungsi
untuk mengukur banyaknya partikel-partikel pada senyawa yang berwarna gitu ya. Kenapa yang berwarna? Karena diteruskan melalui cahaya atau sumber cahaya yang memiliki warna yang bisa dilihat dengan mata itu, yaitu ultraviolet dan juga visible seperti itu. Filter ini berfungsi menyerap warna komplementer sehingga cahaya yang diteruskan merupakan cahaya yang berwarna, ya kan? Yang sesuai dengan panjang gelombang yang dipilih. Prisma berfungsi mendispersikan radiasi elektromagnetik sebesar mungkin. Isi difraksi berfungsi menyebabkan dispersi sinar secara merata. Lalu ada sel sampel yang dimasukkan ke dalam kuvet tadi yang kecil itu. Pada sampel yang akan dianalisis terdiri dari dua jenis, yaitu ditinjau dari pemakaiannya. Kuvet permanen dari bahan gelas atau lebur dan silika. Jadi ada kuvet yang gelas dan juga plastik. Yang gelas ini harganya lumayan mahal, belinya bisanya hanya sepasang. Maksud saya nggak bisa satuan, jadi sudah sepaket. Sepasang itu harga jualnya emang sepasang, nggak bisa sepaket, nggak bisa satuan gitu. Jadi nggak bisa eceran, jadi sekali beli harus dua. Lalu kuvet yang dari plastik, ya itu yang agak murah, 100 buah itu sekitar 50 ribuan. Lalu di yang selanjutnya adalah ini hanya ini ya penjelasan kuvet-kuvetnya aja. Syarat kuvet yang baik itu permukaannya pertama harus sejajar dengan optis. Jadi kalian harus benar meletakkan kuvet ini sesuai dengan arah datangnya cahaya. Karena kalau misalkan tidak terkena cahaya tidak akan terbaca. Gitu. Terus kuvetnya itu harus tidak berwarna dan juga tidak ikut bereaksi ya. Jadi tidak menyebabkan reaksi tambahan yang terjadi ketika terkena cahaya. Tidak rapuh dan bentuknya juga sederhana. Itu nggak boleh ribet. Lalu detektor ini akan membaca atau menangkap cahaya yang diteruskan dari sel sampel dan ini akan membaca absorbansinya dan sebagainya macamnya. Lalu readout ini adalah berupa data ya, data yang sudah terbaca di detektor dan akan dimunculkan pada layar spektrofotometer. Gitu. Lalu ini faktor yang menyebabkan kesalahan analisis spektrofotometri. Pertama, faktor-faktor yang sering menyebabkan kesalahan dalam menggunakan spektrofotometer dalam mengukur konsentrasi suatu analit. Pertama, adanya serapan oleh pelarut. Hal ini dapat diatasi dengan menggunakan blanko ya, yaitu larutan yang berisi selain komponen yang akan dianalisis termasuk zat pembentuk warna. Jadi mungkin ini akan Bapak jelaskan pada penggunaannya ya, pada penggunaan alat ini spektrofotometrinya. Tidak bisa sekarang. Apa itu larutan blanko, apa itu sampel, bagaimana cara meletakkan sampel, bagaimana menggunakan alatnya hingga datanya keluar di layar. Mungkin akan dijelaskan di video selanjutnya. Kalian pelajari terlebih dahulu yang ini ya, prinsip kerja dari spektrofotometer dan jenis-jenis spektrofotometer yang ada sekarang yang biasa digunakan. Langkah yang harus digunakan saat menggunakan spektrofotometer, pertama kalibrasi ya. Mungkin ini juga nanti Bapak jelaskan di saat penggunaan alatnya. Bagaimana cara kalibrasinya dan bagaimana cara penggunaan yang benar saat kalibrasi. Udah, mungkin segitu aja. Nanti akan Bapak tambahkan di video kedua. Belum sempat bikin video pembuatannya karena minggu ini sedang banyak urusan ya. Jadi mungkin nanti Bapak akan buat video keduanya. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.